Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ilmika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Untuk semua pemirsa yang setia terhadap Ansor, media Ansor Anak Cabang Tirto, dalam season kali ini mari bersama-sama kita mengkaji bab yang berkaitan dengan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Di sini kita sama-sama akan mengkaji atau mempelajari salah satu kitab yang berjudul Kitab Syafa'atul Udma. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama yang alim. Beliau adalah Syekh Saiful Muluk bin Luqman Hakim bin Abdul Qadir bin Ali Basyaiban. Dalam kitab ini diterangkan bagaimana kita itu harus terus harus terus bersambung ataupun tidak boleh lepas dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari segi ajaran-ajarannya ataupun nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kitab ini yang beliau karang itu membahas khusus masalah bagaimana kita harus mengagungkan beliau Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terkhusus untuk pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam pembukaannya beliau Syekh Saiful Muluk bin Luqman Hakim mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembukaannya, Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil mursalin haitsu qala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi wa tu'minuna billah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina ba'di syafa'ah Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Dalam kitab ini beliau secara mendalam mengkaji masalah hukum dari kita itu merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin karena seringnya banyak peringatan, kadang peringatan itu tidak sedikit yang aslinya bisa menambahkan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun karena kurangnya perhatian mungkin dari sekian banyak peringatan malah menjadikan peringatan itu sendiri jauh dari nilai-nilai yang telah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan kitab ini beliau Syekh Saiful Muluk bin Luqman Hakim secara khusus membahas bagaimana sebenarnya Maulid itu yang benar, Maulid ataupun peringatan perayaan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sesuai dengan nilai-nilai yang telah diajarkan baginda Nabi sendiri. Sehingga dalam kitab ini beliau menerangkan aturan ataupun adab-adab tata cara pelaksanaan Maulid, entah itu dari segi tata cara perayaannya ataupun isi di dalam perayaannya dan juga sebagainya. Sehingga di sini beliau mengatakan di antara kalamnya beliau, walidzalika aktubu hadhihi risalata al-musammata bi syafatil udma fi ihtifali maulidin nabi syafil ummati arju biha syafa'atahu yaumal qiyamah. Wajitu fiha hikayati tatmiman laha wa atibaran bima fiha wa lastu fi dzalika illa al-jam'a wa naqla minal kutubi wa aqwalil ulama. Jadi dalam karangan beliau ini itu beliau tidak tidak mengarang dengan pikiran beliau sendiri, akan tetapi yang beliau tulis dalam kitab itu berdasarkan dari pendapat-pendapat ulama-ulama yang memang khusus yang memang alim dalam masalah yang beliau kaji di sini. Jadi bukan kekarangan beliau sendiri yang semuanya itu, bukan, memang ada dasarnya. Sehingga beliau dalam arah ini mengharapkan agar beliau termasuk dari umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Terus dalam pembahasan selanjutnya beliau mengutip salah satu hadis. Kenapa kok kita itu penting untuk merayakan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa kok begitu penting kita merayakan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sehingga
dalam pembahasan dalam kitab ini, beliau mengutip salah satu hadis yang tertera di dalam kitab Bukhari. Kitab Bukhari begini ya, hadisnya yang menceritakan tentang itu kisahnya paman dari Nabi SAW yang bernama Abu Lahab. Dalam kalam beliau, wa innal ihtifala bi maulidin Nabi SAW tabirun anil farahi wa sururi bil Mustafa SAW. Wa qadin dafa'a bihi al-kafiru faqad ja'a fil Bukhari innahu yukhaffafu an Abi Lahabin kulla yawmi itsnaini bisababi idkihi li thaibata jariyatihi lamma basharatuhu bi waladatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa yaqul fi dzalikal hafidz Syamsuddin ila akhirih. Dalam pembukaan kitabnya beliau menerangkan kenapa kok begitu pentingnya kita harus merayakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Bukhari dikatakan sesuai dengan kutipan beliau bahwa orang yang mendapatkan manfaat dari maulid itu bukan hanya orang yang muslim saja, bahkan orang yang non muslim pun sekalian itu bisa mengambil manfaat dari perayaan maulid Nabi SAW. Sebagaimana Abu Lahab yang statusnya itu bukan muslim, tapi waktu itu beliau dengan gembiranya, dengan perasaan gembira memerdekakan budak beliau yang dekat dengan beliau, yang beliau senangi, itu dimerdekakan demi kelahiran keponakan beliau yang bernama Muhammad bin Abdullah oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan perasaan bahagia ini beliau setiap hari Senin siksaan beliau itu diringankan dan mendapat kenikmatan, mendapat keringanan siksaan di hari Senin. Ya. Bisa yukhaffaf an Abi Lahabin kulla yawmin ini bisa ditikihi li thawaibah jariyatihi. Nah, dari kisah ini, kisah Abu Lahab, itu bisa diambil kesimpulan bahwa orang non muslim saja ketika gembira dengan kelahiran baginda Nabi itu bisa mendapatkan syafaat, mendapatkan manfaat dari perayaan tadi. Lebih-lebih orang itu muslim, mukmin, apalagi soleh, kemudian senang dengan kelahiran Nabi SAW. Wujudnya kesenangan ini bisa dilakukan diantaranya dengan mengadakan perayaan kelahiran Nabi SAW, entah itu lewat pengajian atau lewat ceramah, makan-makan dan sebagainya, jamuan-jamuan. Itu wujud perayaan itu merupakan wujud perasaan senang ketika mengetahui kelahiran Nabi SAW. Nah, di sini disebutkan waqad ru'ya Abu Lahabin ba'da mautihi fin naumi faqila lahu ma haluka faqala fin nari illa annahu khuffifa anni fi kulli lailatin tsnaini wa amusu min baini usbu'i hataini ma'an wa asyara bi ra'si usbu'ihi wa inna dzalika bi'taqi li thaibata indama basyaratni bi wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi du'aihi lahu. Nah, di sini ada kisah. Jadi suatu ketika Abu Lahab itu sudah meninggal, terus beliau itu diimpikan, berarti bahasanya itu nyimpeni kedua bahasa Jawa, nyimpeni saudaranya, entah itu temannya, itu ada temannya atau saudaranya itu yang diimpeni Abu Lahab. Dan ketika itu saudaranya bertanya, "Hai Abu Lahab, keadaanmu bagaimana ketika kamu telah wafat?" Nah, saudara Abu Lahab menjawab, "Ya karena saya itu tidak beriman, ya saya di neraka. Akan tetapi pada malam Senin, setiap malam Senin, berarti kan seminggu sekali. Seandaikan Abu Lahab itu kesenangan di dalam merayakan maulid Nabi itu setiap hari, ya mungkin mendapatkan keringannya setiap hari, mungkin kayak gitu. Tapi yang dikatakan di sini, beliau itu merayakannya cuman sehari, setiap hari Senin, pas hari Senin itu, sehingga tiap malam Senin beliau mendapatkan keringanan. Abu Lahab mendapatkan keringanan dari siksaan. Nah, dari sini juga kita bisa mengambil kesimpulan, seandainya orang muslim itu senang dengan kelahiran Nabi, itu dirayakan setiap hari, ya masih perayaan itu tidak harus mengadakan jamuan besar-besaran, menghadirkan orang banyak, nggak begitu. Perayaan itu misalkan kita membaca kisah kehidupan kanjeng Nabi SAW seperti Maulid Berjanji ataupun Simdul Duro dan seterusnya. Dengan kita niati karena kita mahabbah, senang dengan kelahiran kanjeng Nabi SAW, insya Allah mendapatkan manfaat setiap hari kalau kita melakukannya setiap hari. Abu Lahab orang yang bukan orang muslim, bahkan
yang memuji Nabi SAW pun ketika senang kelahiran kanjeng Nabi itu mendapatkan manfaat dari perayaannya, dari kesenangannya merayakan kelahiran kanjeng Nabi SAW. Gitu. Lebih-lebih kita orang Islam kalau mau merayakan, mau mengadakan itu dengan rasa gembira, rasa senang, lebih insya Allah lebih mendapat manfaat daripada apa yang telah didapatkan oleh Abu Lahab tadi. Pemirsa Ansor yang saya hormati. Ya cukup sekian dari saya. Mungkin apabila ada kata-kata yang kurang pas, yang berkenan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila terlalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.